Bilang. Siap. Baik, selamat pagi, siang maupun malam, Bu Retno. Kami dari kelompok Sales Data akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Time Series Forecasting Yahoo Finance Stock Price dengan Sarimas FSCM. Saya Fauziya Dia bersama rekan saya Mbak Ananda Prastia. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan laporan kami. Ini adalah tahapan dari analisis data. Yang pertama adalah pengumpulan dataset. Dataset akan dikumpulkan dengan cara mengambil dataset sekunder dari Kaggle yang berjudul Time Series Forecasting Yahoo Stock Price, dan setelahnya dataset akan di cleaning. Kemudian Yahoo Finance Prices Forecasting tadi akan dianalisis dengan Sarima dengan model periodik, dan kemudian forecastingnya dilakukan juga dengan LSTM, kemudian evaluasi matriks dan visualisasi hasil prediksi, kemudian analisis dan visualisasi residual, dan ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam dataset tersebut. Yang pertama adalah harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, volume perdagangan, harga yang telah disesuaikan seperti contoh dividen dan juga pemesahan saham. Kemudian di sini adalah link untuk IPNYB-nya yang dari proses analisis dan visualisasi yang dapat dilihat di sini. Next adalah proses cleaning data. Jadi untuk cleaning yang pertama dilakukan import Python library. Yang pertama adalah pandas atau PD. Di sini digunakan untuk manipulasi data frame. Kemudian NumPy yaitu untuk array, min max scalar untuk data numerik biasanya ada di rentang 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya adalah matplotlib pyplot untuk visualisasi plot. Kemudian untuk model time series Arima itu digunakan untuk prediksi periodik. Kemudian model keras layer itu untuk LSTM-nya, Sklearn Matrix itu untuk matriks evaluasi model, Seaborn SNS, dan yang lain adalah Google Drive untuk Google Drive-nya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya import datasetnya dilakukan dengan mount Google Drive, yaitu drive.mount. Kemudian di load datasetnya CSV-nya seperti ini dengan memanggil nama folder Yahoo Dataset, kemudian isinya adalah Yahoo Stock CSV. Kemudian next adalah hasil cleaning dari datasetnya. Ini adalah 6 fitur yang sudah di clean. Untuk row yang ditampilkan adalah 0 sampai 4, yaitu 5 baris pertama dengan command print df.head seperti ini. Nanti akan ditampilkan data tanggal, saham tertinggi, harga saham tertinggi, saham terendah, harga saham pembukaan, harga saham penutupan, volume, kemudian juga yang terakhir adalah harga saham khusus seperti dividen tadi. Kemudian selanjutnya adalah proses cleaning di pre-processing. Di sini pertama adalah missing values. Pada missing values kita nanti akan menghilangkan value-value yang kosong dan menggantinya atau fill dengan forward fill. Kemudian selanjutnya adalah outlier. Outlier adalah kita nanti akan mengisi dengan IQR ya. Jadi nanti di metode IQR ini kita nanti mengkuartilkan kuartil 1, 2, dan 3. Kemudian dari lower bound-nya nanti atau yang lebih kecil dari batas bawah nanti akan dianggap sebagai outlier dan dihapus. Untuk yang lebih besar atau upper bound nanti akan dihapus juga karena dianggap sebagai outlier. Kemudian selanjutnya adalah transformasi waktu dan statistik deskriptif. Di sini untuk transformasi waktu dari data date yang semula adalah string diubah menjadi integer date time ya di sini. Kemudian untuk statistik deskriptifnya date ke datum ya. Untuk statistik deskriptifnya di sini adalah kita menggunakan print df describe. Untuk hasilnya sendiri nanti akan seperti ini, data yang sudah clean dari 6 fitur ya, dari tanggal, harga tertinggi, terendah, pembukaan, penutupan, volume perdagangan, dan juga harga khusus. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah statistik deskriptif dari hasil data tadi, yaitu dari kuartal pertama 25%, kuartal kedua 50%, dan kuartal ketiga di 75%. Ini adalah 6 fitur yang sama ya. Dan selanjutnya adalah di sini forecasting dengan Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. Mengapa menggunakan ini? Karena ini adalah model statistik yang cocok untuk pola berulang atau periodik musiman.
sehingga cocok untuk prediksi harga saham yang nilainya juga biasanya itu periodik ya, polanya berulang. Nah, untuk tahapan dari Sarimanya sendiri di sini adalah yang pertama, kami akan split data dulu dari data tren dan data uji. Dari data tren nanti akan ada ini 0,8 nanti 80% data yang di train, kemudian dites. Setelah di train dites akurasinya seberapa. Selanjutnya akan diidentifikasi parameter musiman atau sarimanya ya dengan seasonal order. Di sini menggunakan variabel PDQS dengan PDQ adalah variabel non musiman dan S adalah variabel musiman atau seasonal. Di sini adalah 12 bulan. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan model Sarima. Kita membuat model di sini dengan Sarima underscore model, kemudian kita print model fit. Selanjutnya adalah prediksi dengan Sarima menggunakan Sarima underscore forecast. Selanjutnya adalah hasil prediksi dari Sarimanya sendiri. Di sini kan nanti kita akan memprediksi variabel close atau harga penutupan saham dengan pola periodik jangka pendek maupun di jangka panjangnya. Dan seperti ini hasil dari Sarimanya. Kemudian selanjutnya adalah Yahoo Finance Forecasting dengan LSTM. Jadi LSTM itu mengapa kami gunakan? Jadi long short term memory ini dia menggunakan data time series atau data yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Ini salah satu jenis neural network dan cocok dengan objek yang akan diteliti. Kali ini kan adalah harga saham yang dimana dia bentuknya juga time series. Jadi tergantung kepada nilai yang sebelumnya. Nah, untuk tahapan dari LSTM ini sendiri yang pertama adalah pre-processing di mana kita menggunakan library scaler di sini min-max scaler dengan range-nya 0 sampai 1 untuk harganya nanti. Nanti kita import dulu dari Python-nya min-max scaler, kemudian di pre-processing di sini. Kemudian untuk treat datasetnya nanti kita menggunakan Windows 60 yaitu 60 dataset yang diproses gitu ya sekali training. 60 data yang diproses sekali training. Kemudian selanjutnya adalah loop. Loop ini dia memastikan beberapa ukuran datanya ini sama. Jadi di slice agar ukurannya sama. Kemudian reshape juga fungsinya juga serupa. Agar fungsinya itu datanya ukurannya semuanya sama. Selanjutnya adalah presentasi mengenai forecasting dengan LSTM. Lanjutannya metodenya bagaimana akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Ananda. Silakan Mbak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas Mbak Dia Fauzia atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai LSTM itu sendiri. Nah, apa sih LSTM itu sendiri? LSTM atau biasa disebut Long Short Term Memory adalah sebuah jenis jaringan neural network di mana pada kasus ini harga saham adalah data time series yang digunakan. Di mana artinya nilainya itu tergantung pada nilai sebenarnya. Nah, di sebelah kanan sendiri, di situ ada beberapa tahapan mengenai pembuatan model LSTM itu sendiri. Mengenai yang pertama membuat model LSTM itu sendiri, lalu mengkompil model, lalu mentraining data dengan epoch yang lebih banyak, di mana epoch yang digunakan ini tujuannya untuk membantu dalam mengoptimalkan model untuk mencapai generalisasi yang baik tanpa adanya overfitting nantinya. Selanjutnya itu ada plot training loss, di mana ketika ada loss di dalam history itu sendiri, maka akan ditampilkan plot diagramnya. Sementara jika tidak ada loss dalam history, maka akan ditampilkan loss not found in history. Penjelasan selanjutnya, next slide. Oke, mengenai hasil training dan grafik loss sendiri, grafik loss itu menggambarkan performa model selama proses pelatihan. Nah, grafik dalam hal ini menunjukkan bahwa nilai loss menurun seiring bertambahnya epoch, di mana ini menandakan bahwa model tersebut terus belajar dan menjadi lebih baik dalam membuat prediksi. Pada gambar di sebelah kanan, di situ dapat dilihat bahwa sumbu X menunjukkan jumlah epoch atau iterasi pada pelatihan. Nah, sumbu Y sendiri itu menunjukkan nilai loss itu sendiri, di mana nilai loss itu sendiri yaitu selisih antara hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya. Next slide. Oke, untuk evaluasi matriks di sini terdapat beberapa metrik kinerja. Yang pertama yaitu kita menggunakan RMSE atau root mean square error.
di mana pada metrik ini sendiri rata-rata akar kuadrat kesalahan yang lebih sensitif terdapat kesalahan besar. Yang kedua yaitu ada MAE atau mean absolute error, di mana rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Yang ketiga yaitu ada MAPE atau mean absolute percentage error, di mana terdapat kesalahan rata-rata dalam bentuk persentase. Yang terakhir yaitu ada R kuadrat, yang menunjukkan koefisien determinasi yang digunakan untuk mengukur kecocokan model atau goodness of fit atau tidak. Nah, tujuan dari evaluasi matrik ini sendiri adalah untuk menganalisis apakah model dapat memprediksi data baru secara konsisten, dan juga menentukan apakah model yang diajukan yaitu LSTM dan Sarima dapat lebih baik dibandingkan metode yang lainnya. Penjelasan selanjutnya, next slide. Oke, untuk visualisasi hasil prediksi sendiri, seperti penjelasan saya sebelumnya menggunakan RMSE, MAE, MAPE, dan 2 R2 kuadrat. Untuk hasil dari plotnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next slide. Oke, untuk visualisasi dari hasil dari prediksi dataset ini menggunakan model LSTM dan juga Sarima menunjukkan bahwa garis biru pada gambar tersebut yaitu harga saham yang sebenarnya terjadi, garis oranye menunjukkan bahwa harga saham yang diprediksi model LSTM Sarima itu sendiri. Nah, untuk interpretasi dari grafik tersebut terdapat kesesuaian antara garis biru dan juga oranye yang menunjukkan bahwa tingkat akurasi prediksi model tersebut. Yang kedua yaitu adanya perbedaan yang signifikan yang menandai area di mana model tidak dapat berhasil menangkap pola data dengan baik. Nah, tujuan dari visualisasi ini sendiri yaitu menilai apakah model berhasil memahami pola jangka pendek dan panjang dalam data time series. Untuk kesimpulannya sendiri nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next slide. Oke, sebelum kita menarik kesimpulan terhadap hasil dari prediksi ini sendiri, maka penting adanya analisis residual. Nah, analisis residual ini sendiri yaitu analisis di mana selisih antara harga saham yang diprediksi oleh model yang udah ditemukan dengan harga saham yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk jika residual membentuk pola tertentu, itu menunjukkan bahwa model gagal menangkap pola spesifik dalam data. Sedangkan eh, jika grafik menunjukkan sebagian besar titik residual berkumpul di sekitar nol, maka menandakan prediksi yang sangat akurat. Untuk hasil dari visualisasi sendiri dapat dilihat di slide selanjutnya. Oke, di sini dapat dilihat hasil dari visualisasi residual itu sendiri, di mana pada histogram di sebelah kiri menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi itu cukup akurat. Titik-titik pada grafik yang berkumpul di sekitar angka 0 itu berarti prediksi sangat dekat dengan nilai sebenarnya, dan juga titik-titik yang jauh dari angka 0 dianggap prediksi yang kurang tepat atau meleset. Sedangkan pada grafik di sebelah kanan, di situ terdapat sumbu X atau indeks waktu atau data. Sumbu Y merupakan nilai residual, di mana nilai residual seperti yang sudah dijelaskan merupakan perbedaan antara nilai aktual dan juga nilai prediksi. Sedangkan di situ juga terdapat nilai garis oranye atau merah ya, di mana pada garis ini merupakan garis nol referensi, di mana idealnya residual itu tersebar secara acak di sekitar garis ini. Nah, untuk interpretasi dari kedua grafik ini sendiri, disimbolkan bahwa jika residual membentuk pola tertentu, itu menunjukkan bahwa model gagal menangkap pola spesifik dalam data. Nah, yang kedua yaitu grafik menunjukkan sebagian besar titik residual berkumpul di sekitar nol yang menandakan prediksi yang akurat. Nah, untuk kedua grafik ini sendiri menunjukkan bahwa eh, sebagian besar residual berkumpul pada nilai nol, sekitar nilai nol yang menandakan bahwa prediksi dalam eh, model yang diajukan itu akurat. Next slide selanjutnya. Oke, berdasarkan dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fauzia Dia dan saya sendiri, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kombinasi dalam hal menggunakan dua metode yaitu LSTM dan juga Sarima itu menunjukkan bahwa prediksi harga saham yang telah ditemukan itu cukup akurat. Dan juga model ini itu berhasil menangkap pola musiman atau seasonal
dan juga hubungan jangka panjang dalam data time series. Nah, kelebihan dari menggabungkan dari kedua model ini yaitu LSTM dan juga Sarima ini sendiri yaitu dapat meningkatkan akurasi dibandingkan menggunakan satu metode saja yang tadi dapat dilihat di hasil R kuadratnya. Nah, kelemahannya yaitu pada model itu terkadang meleset pada data yang memiliki perubahan drastis atau tidak terprediksi. Demikian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dapat dikembalikan ke Mbak Dia Fauzia. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami Bu Retno. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga perhitungan model. Sekian dan terima kasih.